Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Auladil udaba wa banatil adibat. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertengahan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita laksanakan, dari mulai sahurnya kita, kemudian sholat subuh, juga rangkaian kegiatan lainnya, dalam kesempatan ini kita melaksanakan taklim atau kajian duha yang diisi oleh para asatid di PPI 50 Lembang. Untuk bahasan pagi ini kaitan dengan bab doa di dalam runtutan ibadah saum, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pada ayat 186 ini Allah Subhanahu wa taala menyisipkan khusus bab doa di sela-sela bahasan tentang wajibnya saum Ramadan. Hal ini menjadi pertanda bahwasannya seseorang yang sedang saum atau kita yang sedang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ada keharusan atau kemestian untuk memperbanyak doa. Apalagi nanti ketika memasuki 10 akhir di bulan Ramadan sebagai puncak dari ibadah saum kita, adanya program i'tikaf atau kita akan memanfaatkan Ihyaul Lail kaitan dengan Lailatul Qadar. Doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, doanya sudah termasyhur. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang intinya kita meminta ampunan, maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari saum yang kita laksanakan ini betul-betul sebagaimana tujuan ibadah saum, menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kembali ke kaitan bab doa di tuntutan ibadah saum ini, kalau merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, ada satu riwayat yang sering Ustaz sampaikan atau pernah sampaikan dalam bahasan lain, yaitu datangnya orang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi SAW dengan bentuk pertanyaan, aqribun rabbuna, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat? Kata Arab Badui, kalau Allah itu dekat, panunazihi, aku akan berdoa dengan suara yang lemah lembut, dengan suara yang pelan. Ambaidun, atau Allah itu jauh. Kalau Allah jauh, kata Arab Badui, panunadihi, aku akan berdoa meminta dengan suara yang keras, bahkan bila perlu naik ke tempat yang lebih tinggi hanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika pertanyaan Arab Badui tersebut yang dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Rasulullah SAW ketika hendak mendapati pertanyaan yang demikian, karena belum turun wahyu surat ini, ayat ini, maka Nabi SAW tidak langsung memberikan jawaban. Pasak kata Nabi SAW dalam riwayatnya itu, Nabi terdiam sejenak, kemudian turunlah wahyu surat Al-Baqarah ayat 186. Ini ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepadamu Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, kata Allah, anni, tentang aku, fa inni qarib, katakan sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabah doa atau permintaan orang-orang yang berdoa kepadaku. Syaratnya itu falyastajibuli, kata Allah, hendaklah engkau memenuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, agar engkau mendapatkan petunjuk. Nah, ikhwan fillah, para santri, auladil udaba wa banatil adibat, kepada kesempatan
yang sangat baik ini di momentum Ramadan 1442, kita mesti dan layak di sela-sela ibadah saum kita terus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain, orang atau manusia yang sedikit atau enggan dalam berdoa kepada Allah, Allah nyatakan sebagai orang yang sombong. Beda dengan seorang manusia ketika sering dipinta sesama manusia, ya kadar kesabarannya itu terbatas. 1-2 kali ketika meminta bisa saja diberikan respon yang baik. Terkadang kalau lebih dari 3 kali, ya kita secara naluri manusia kadang suka muncul sikap yang luar dari kesabaran yang mestinya dituntut. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala justru sebaliknya, kalau seorang hamba enggan atau bahkan sedikit dalam meminta dalam bentuk berdoa, itu kata Allah diungkapkan sebagai orang yang sombong. Kemudian etika dalam berdoa, kalau merujuk kepada riwayat yang ditanyakan oleh Arab Badui, maka berdoa itu tidak mesti dengan suara yang keras. Di ayat lain diungkapkan tadarruan wa khufyatan, berdoa itu dengan suara yang lembut, tidak mesti berteriak-teriak. Karena kita berdoa kepada Zat yang Maha mendengar, Maha mengetahui isi hati seseorang. Innallaha alimun bidatis sudur. Terutama kita berdoa kepada Allah agar melalui Ramadan ini Allah jadikan ampunan, maghfirah. Juga banyak keutamaan-keutamaan lain dari permintaan seorang hamba ketika melaksanakan ibadah saum. Bahkan di antara waktu saatul ijabah, yaitu orang yang sedang melaksanakan ibadah saum kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka besar kemungkinan doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Auladil udaba wa banatil adibat. Kajian duha kesempatan ini Ustaz mengupas tentang keutamaan doa di bulan Ramadan merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 186. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang tidak bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Sehingga Allah sebagai tempat permintaan yang paling utama, sebagai tempat curhat paling utama, di sisi lain sesama manusia kita pun sama perlu ada konsultan atau orang-orang yang dapat kita percaya untuk memberikan nasihat, ya, sebagaimana hak muslim terhadap muslim yang lain adalah saling menasihati. Mudah-mudahan kita dapat memaksimalkan sisa-sisa ibadah Ramadan di tahun ini, sehingga Ramadan yang kita lalui betul-betul menjadi Ramadan yang terkesan dari Ramadan yang sebelumnya, karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang hari ini semakin hari media semakin mempermudah kita untuk mencari kajian keilmuan, bukan hanya di pesantren kita atau di lembaga-lembaga lain, di Jamiah Persatuan Islam secara umum bisa mengikuti kajian tanpa adanya keterbatasan ruang dan waktu. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kajian duha. Mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan serta ada guna dan manfaatnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.